Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memodelkan dan menyelesaikan masalah program linier. Oke, jadi untuk sekarang kita akan mulai masuk ke masalah kontekstual ya, atau masalah soal sehari-hari gitu. Nah, langkah yang pertama adalah buat ke dalam model matematika. Jadi dari uraian tersebut kita buat model matematikanya, tentukan fungsi objektif dan fungsi pembatasnya itu atau fungsi kendala. Lalu apakah itu harus dimaksimumkan atau diminimumkan? Nah, lihat juga dari soalnya. Lalu kita gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Tentukan titik sudut yang membatasi daerah himpunan penyelesaiannya. Lalu kita bisa gunakan metode titik sudut ataupun garis lidik. Tapi pada modul ini dia akan menggunakan metode titik sudut. Ya. Kita lihat pembahasan contoh yang pertama. Di sini seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang. Kalau tidak lebih, nah ini kata-katanya ini yang mungkin menyulitkan pemodelan gitu. Tapi kita harus, kalau kita mengerti konsepnya, maknanya, ini sebetulnya mudah. Kata tidak lebih ini artinya dia boleh kurang atau tepat ya. Tuh. Yang jelas dia tidak lebih dari 100. Jadi boleh kurang dari 100, boleh tepat 100. Nah, artinya tandanya nanti akan kurang dari atau sama dengan. Ya. Lalu harga beli sepasang sepatu pria itu 20.000 dan sepasang sepatu wanita 30.000 rupiah. Modalnya 2.400.000. Keuntungan sepatu pria itu 4.000 rupiah dan sepatu wanita 5.000 rupiah. Oke, kita buat model matematikanya dulu. Untuk yang A. Di sini misalkan sepatu pria X ini sebetulnya kurang lengkap keterangannya. X ini menunjukkan apa? Apakah dia menunjukkan harga, menunjukkan keuntungan gitu ya, menunjukkan banyaknya gitu ya. Jadi ketika kalian menuliskan keterangan, sebutkan keterangan itu sejelas mungkin. Di sini X itu adalah banyak sepatu pria. Banyaknya. Berapa pasang. Gitu ya. Sementara Y itu adalah banyak sepatu wanita. Berapa pasang juga. Gitu ya. Jadi biar tidak rancu nantinya. Oke, model matematikanya yang ditanyakan adalah, lihat di sini ya. Diketahui keuntungan sepatu pria 4.000, sepatu wanita 5.000. Nah, kalau bicara keuntungan, kita mau keuntungan itu sebesar mungkin. Berarti kita maksimumkan, ya. Nah, makanya di sini lihat di sini pertanyaannya adalah berapa keuntungan maksimum nantinya, gitu. Oke, bentuk objektifnya. Nah, yang mau dimaksimumkan itu apa? Yang mau dimaksimumkan itu adalah keuntungan, kan? Kita mau memaksimumkan keuntungan. Keuntungannya tadi dikatakan untuk yang pria itu 4.000 dan untuk yang wanita itu 5.000. Berapa keuntungannya itu tergantung dari berapa banyak sepatu yang terjual. Kan? Karena banyak sepatu prianya itu X dan banyak sepatu wanita itu Y, artinya ini kita kalikan ke keuntungan.
Sehingga jika sepatu yang sebanyak X dan Y ini ya, untuk banyak sepatu prianya itu X dan sepatu wanitanya itu Y, jika semua terjual, keuntungan yang akan kita dapat adalah 4.000 X tambah 5.000 Y gitu. Nah, untuk mencapai keuntungan maksimum itu ada fungsi kendalanya atau fungsi syaratnya. Yaitu tadi yang pertama, dia tidak bisa membeli lebih dari 100 pasang, ya. Tidak lebih dari 100 pasang. Jadi ketika banyak sepatu pria dan banyak sepatu wanita dijumlahkan, itu dia banyaknya 100 atau kurang, gitu ya. Nah, maka di sini X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Tuh. Kemudian yang kedua, fungsi kendalanya adalah yang ini, harga beli. Harga beli ini terkait dengan modal. Nah, harga beli sepatu pria 20.000 dan harga beli sepatu wanita itu 30.000, sementara modalnya ada 2.400.000. Nah, berarti ketika kita membeli X sepatu pria dan sebanyak Y sepatu wanita, harga belinya itu kan berarti 20.000 X tambah ini 30.000 ya, bukan 300.000 harusnya. Tambah 30.000 Y kan. Tuh. Sehingga fungsi kendalanya adalah 20.000 X tambah 30.000 Y kurang dari atau sama dengan 2.400.000 rupiah. Jadi uang yang dikeluarkan untuk membelinya itu tidak lebih dari 2.400.000. Nah, ini kita sederhanakan bentuknya. Dia dibagi dengan 10.000 semua. Ini nolnya ada 4 ya. Kita hilangkan 4. Ini juga kita hilangkan 4. Ini kita hilangkan 4. Itu bersisa 1 kan ini nolnya. Maka bentuk objektifnya adalah 2X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 240. Nah, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 ini adalah karena kita bicara banyaknya benda, tidak mungkin dia bernilai negatif. Maka diberi batas, dia boleh 0. Artinya kita boleh tidak membeli sepatu pria atau tidak membeli sepatu wanita gitu. Nah, maka dia batasnya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini adalah model matematikanya untuk bentuk objektif, fungsi objektif, dan fungsi kendalanya. Nah, kemudian kita gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama itu untuk yang X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Nah, ini tabelnya ya. Saya nggak akan jelaskan detail lagi untuk menggambar grafik. Tuh. Dia dapat ini titik potongnya 0,100 dan 100,0. Lalu untuk yang satunya, 2X tambah 3Y sama dengan 240, didapat, ini harusnya 2X tambah 3Y ya di sini. 2X tambah 3Y sama dengan 240 ini harusnya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 80, dan jika Y-nya yang 0, X-nya 120. Ini udah betul. Nah, ini titik bantunya. Nanti kita gambar. Nah, ini yang 100 tadi. Ini yang 240. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, diuji titik 0,0 di sini. Ya. Ketika kita masukkan 0,0 ke X tambah Y kurang dari sama dengan 100, berarti 0 tambah 0 ya. Jadi 0 kurang dari sama dengan 100. 0,0 itu kan di sini. Nah, ini ya yang 100 yang atas ya. Nah, dia ini kurang dari ini benar ya. Berarti tidak kita arsir ke arah 0,0. Tidak diarsir ke sini.
arsirnya ke luar sini, ke atas, kanan ya. Sementara untuk yang satu lagi, yang 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 240. Ini kita masukkan 0,0 juga, berarti 0 tambah 0. 0 kurang dari sama dengan 240. Ini juga benar. Itu tidak diarsir juga ke arah 0,0. Arahnya ke kanan juga, kanan ke atas gitu. Nah, yang perlu penyelesaian ini ya. Didapat titik-titik pojoknya itu adalah yang pertama ini yang bawah 0,80. Lalu ada yang ini 100,0 dan titik B ini titik potong. Titik potongnya seperti yang minggu lalu sudah dijelaskan, kita tentukan menggunakan eliminasi substitusi. Ini ya. X tambah Y sama dengan 100 dengan 2X tambah 3Y sama dengan 240. Kita lakukan eliminasi, di sini mengeliminasi Y dulu. Jadi dikali 3. 3X tambah 3Y sama dengan 300 dikurangi 2X tambah 3Y sama dengan 240. Ini habis. 3X kurang 2X itu X. 300 kurangi 240 itu 60. Jadi X-nya 60, lalu substitusi, didapat Y-nya 40. Jadi titik potongnya adalah 60,40. Sehingga titik-titik ujinya, ya titik sudutnya, oh ini 0,0, jelas didapat pasti 0 ya. Kan kita nggak beli apa-apa. Untuk yang A 100,0, kita masukkan ke fungsi objektif yang ini, 4000X tambah 5000Y, di 4000 kali 100, X-nya kan 100. 5000-nya kali 0, didapat 400.000. Untuk yang B 60,40, berarti 4000 kali 60, tambah 5000 kali 40, didapat 440.000. Terakhir yang C 0,80, berarti 4000 kali 0 tambah 5000 kali 80, didapat 400.000. Nah, yang kita cari itu keuntungan, berarti yang sebesar mungkin. Didapat keuntungan maksimumnya adalah ini ya, yang 440.000, yaitu jika kita membeli nih 60X dan 40Y. Berarti nih kita membeli 60 sepatu pria dan 40 sepatu wanita. Dan keuntungan maksimumnya adalah 440.000. Nah, nih 440.000. Oke, kita selesai sampai situ.